Selanjutnya akan dijelaskan tentang definisi. Yang pertama yaitu definisi etika bisnis. Di sini etika bisnis itu maksudnya ialah prinsip perilaku dalam organisasi yang memandu proses pengambilan keputusan dan perilaku. Nah, maksudnya di sini itu etika bisnis itu merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki dalam suatu perusahaan ataupun menjalankan suatu bisnis. Nah, pada saat menjalankan bisnis ataupun suatu tugas itu diperlukan adanya rasa tanggung jawab dan juga sebuah aturan untuk mengatur tindakan-tindakan yang nantinya akan dilakukan. Mengapa seperti itu? Karena hal tersebut menjadi pendorong bagi sebuah bisnis untuk menuju ke arah yang lebih baik atau yang disebut namanya kesuksesan. Nah, etika bisnis ini maksudnya suatu pengetahuan tentang tata cara dalam pengaturan pengelolaan suatu usaha atau bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas dan itu berlaku secara universal. Nah, ini merupakan aturan tertulis. Ini merupakan aturan tidak tertulis mengenai cara menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun organisasi di masyarakat. Nah, etika bisnis ini bisa membentuk suatu nilai atau norma dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suatu hubungan yang adil dan sehat, nah, baik itu sesama rekan kerja ataupun konsumen. Dari etika bisnis itulah secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dalam menjalankan suatu bisnis atau suatu usaha. Nah, sehingga nantinya segala aktivitas bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila etika bisnis yang dapat dipegang teguh dan juga praktiknya diatur oleh perusahaan. Itu definisi tanggung jawab sosial. Nah, di sini mengacu terhadap tindakan yang diambil organisasi berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi atau meningkatkan kesejahteraan makhluk hidup. Poin selanjutnya yaitu keberlangsungan lingkungan. Nah, pada poin ini maksudnya yaitu sejauh mana operasional dan tindakan suatu organisasi itu melindungi, memperbaiki, dan mempertahankan daripada membahayakan atau merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu pengaruh etika bisnis. Nah, di sini etika bisnis dalam perusahaan itu memiliki posisi yang sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting? Nah, karena di sini etika bisnis dapat membentuk perusahaan menjadi kokoh dan juga memiliki daya saing yang tinggi serta punya kemampuan dalam menciptakan nilai yang tinggi. Nah, nanti akan berhubungan seperti yang ada di gambar. Etika bisnis yang baik nanti akan berhubungan terhadap nama baik perusahaan atau reputasi. Nah, reputasi ini penting. Mengapa dikatakan penting? Karena reputasi ini juga bisa dikatakan sebagai aset tak ternilai. Contohnya itu seperti begini ya. Misalnya suatu perusahaan reputasinya tidak baik di mata masyarakat. Nah, jadi nanti akan sulit diterima. Apalagi dia ingin membuka perusahaan di suatu daerah, tapi masyarakat tahu bahwa perusahaan ini tidak baik, gitu ya. Nah, nantinya jika masyarakat tahu bahwa reputasi perusahaan tidak baik, mungkin seperti yang sering terjadi akan dilakukan demo penolakan, begitu.
dan etika bisnis nanti akan berhubungan juga terhadap kepercayaan konsumen dan juga penjualan. Nah, yang nantinya semua itu akan berhubungan terhadap profit perusahaan itu sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya etika bisnis yang baik berarti bisnis yang baik, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu berikut isu utama dalam etika bisnis. Di sini ada 3 isu. Pertama, whistleblowing, kedua, suap, ketiga, workplace romance. Yang pertama yaitu whistleblowing. Nah, whistleblowing ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya terhadap pihak lain. Nah, biasanya itu pihak yang dilapori atasan yang lebih tinggi atau masyarakat luas. Yang kedua yaitu suap. Nah, suap di sini ini bermaksud untuk memanipulasi seseorang dengan memberi pengaruh. Itu dapat dilakukan dengan membayarkan sejumlah uang barang atau jasa, maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana, termasuk juga pembelian janji-janji untuk memberikan sesuatu. Yang ketiga yaitu workplace romance. Nah, workplace romance ini maksudnya hubungan intim antara dua karyawan yang saling menyetujui dan bertentangan dengan pelecehan seksual. Nah, menurut EEOC Equal Employment Opportunity, workplace romance termasuk unwelcome sexual advantage. Yang kedua, request for sexual favor. Yang ketiga yaitu verbal physical conduct of a sexual nature. Nah, yang pertama itu maksudnya rayuan seksual yang tidak diharapkan. Nah, yang request for sexual itu permintaan bantuan seksual. Yang ketiga yaitu berlaku verbal atau fisik yang bersifat seksual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dari isu-isu dalam etika bisnis tersebut, yang pertama yaitu whistleblowing, di mana yang pertama karyawan perlu berlatih whistleblowing serta organisasi perlu memiliki kebijakan yang mendorong whistleblowing. Yang kedua, program pelatihan etika perlu mencakup pesan dari CEO atau pemilik bisnis guna menekankan praktik bisnis yang etis, pengembangan diskusi kode etik dan prosedur untuk membahas dan melaporkan perilaku tidak etis. Yang ketiga, perusahaan dapat menyelaraskan pengambilan keputusan etis dan strategis dengan memasukkan pertimbangan yang etis ke dalam perencanaan strategis, dengan integrasi pengambilan keputusan etis ke dalam proses penilaian kinerja. Kemudian yang selanjutnya ada bribery atau penyuapan, di mana apabila seorang pebisnis, pelanggan, kreditur, atau masyarakat lain yang melakukan suap menyuap dan tidak berkata jujur, maka itu dikatakan sebagai tindakan yang tidak etis, dikarenakan bisa menyebabkan kerugian terhadap orang lain, apalagi dalam sektor bisnis. Yang kedua, biasanya kasus suap ini berkaitan dengan aspek individu pelaku, yaitu sifat tamak, moral yang tidak kuat, dan penghasilan yang tidak mencukupi. Yang ketiga, dalam melakukan suatu pekerjaan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam etika berbisnis agar seorang tidak menyeleweng dari etika, seperti contoh pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab, serta sosial, dan mempertahankan jati diri, serta menciptakan sebuah persaingan yang sehat dalam dunia bisnis. Yang selanjutnya yaitu workplace romance atau romansa di tempat kerja, di mana yaitu merupakan sebuah hubungan di dalam satu dunia kerja. Sebenarnya hal ini mempunyai sisi positif serta sisi negatif. Akan tetapi di sini dijelaskan dari sisi negatifnya, di mana dapat merusak moral dan produktivitas di tempat kerja. Antara lain, munculnya keluhan favoritisme, yang kedua kerahasiaan catatan yang dapat dilanggar, yang ketiga berkurangnya kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta argumen pribadi yang mendasari argumen pekerjaan. Dan juga menimbulkan gosip yang dapat menyebabkan ketegangan
di antara rekan kerja. Yang selanjutnya terjadinya pelecehan seksual atau diskriminasi. Yang terakhir, konflik kepentingan dapat muncul, terutama ketika kesejahteraan mitra mengalahkan kesejahteraan perusahaan. Kemudian organisasi perlu menetapkan pedoman atau kebijakan yang membahas romansa di tempat kerja. Dikarenakan yang pertama yaitu pedoman dapat memungkinkan perusahaan dalam membela diri dengan baik dan menghindari pelecehan seksual atau biaya diskriminasi. Yang kedua, pedoman dapat menentukan alasan. Yang ketiga, pedoman dapat menentukan hukuman yang dihasilkan untuk pasangan asmara jika masalah muncul. Yang keempat, pedoman dapat mempromosikan suasana kerja yang profesional dan adil. Yang kelima, pedoman dapat membantu memastikan kepatuhan dengan hukum federal, negara, dan lokal, serta kasus-kasus pengadilan yang baru ini. Serta kurangnya pedoman mengirim pesan lesu di seluruh perusahaan. Yang selanjutnya di sini yaitu dilema di dalam dunia bisnis. Dari dilema tersebut terdapat pendekatan-pendekatan untuk perilaku etis yang diungkapkan berdasarkan Kavanagh. Yang pertama yaitu pendekatan utilitarian, di mana mengusulkan bahwa setiap manusia perlu adanya hak-hak tertentu yang harus dihormati dalam semua keputusan. Yang kedua, keputusan atau perilaku tertentu perlu dihindari jika mengganggu terhadap hak orang lain. Yang ketiga yaitu masalah dengan pendekatan ini, yaitu mendefinisikan hak-hak yang sangat mendasar. Yang terakhir yaitu pendekatan ini juga mendorong perilaku egois ketika seseorang mendefinisikan kebutuhan atau keinginan pribadi sebagai benar. Dan untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan hak-hak individual, yang mengusulkan bahwa tindakan dan rencana perlu dihindari dari konsekuensinya. Dikarenakan hal itu, manusia perlu berperilaku dengan cara yang menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat, serta menghasilkan kerugian yang paling kecil atau biaya terendah. Dan masalah dengan pendekatan ini adalah kesulitan dalam mengenali semua manfaat dan biaya dari keputusan tertentu, di mana mengungkapkan bahwa hanya pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan, legitimasi, dan urgensi yang diprioritaskan oleh CEO. Maka dari itu, memungkinkan hanya pemangku kepentingan yang paling jelas yang akan dipertimbangkan, sementara yang lain itu diabaikan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan dasar untuk perilaku etis berdasarkan Kavanagh, yaitu pendekatan keadilan, di mana mengusulkan agar para pembuat keputusan menjadi adil dan tidak memihak dalam distribusi biaya manfaat bagi individu ataupun kelompok. Yang kedua, mengikuti prinsip keadilan distributif seperti senioritas kerja diperlakukan dengan cara yang sama dan keadilan. Selanjutnya yaitu etika bisnis yang tidak etis. Etika bisnis yang tidak etis ini merupakan suatu keputusan yang ada di dalam dunia bisnis yang diambil dari dalam diri yang terdapat dalam konsep pribadi yang tidak sejalan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam dunia bisnis, atau digambarkan diistilahkan sebagai pengambilan keputusan yang tidak etis. Nah, berikut ini terdapat beberapa keputusan bisnis yang dikatakan tidak etis. Yang pertama yaitu tidak menentukan sebuah fakta. Yang kedua, tidak mengidentifikasi para pemegang kepentingan. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Yang keempat, tidak mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan ini dapat mempengaruhi para pemangku kepentingan, serta tidak membuat sebuah keputusan serta yang tidak memandang sebuah hasil. Selanjutnya yaitu ada standar etika perusahaan. Suatu perusahaan harus mempunyai standar atau aturan untuk dapat mencapai tujuan di masa depan. Standar etika perusahaan yang pertama yaitu ciptakan kepercayaan perusahaan. Pengusaha ciptakan norma atau kepercayaan atau tanggung jawab etikanya. Yang kedua, mengembangkan kode etik. Yang ketiga, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Yang keempat, memperkerjakan orang yang tepat. Yang kelima, adakan pelatihan etika, membangun dan mempertahankan standar etika. Yang keenam, lakukan audit etika secara periodik. Yang ketujuh, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku etis.
Yang 8, pemimpin memberi contoh perilaku etis setiap saat sehingga merupakan tolak ukur perilaku bawahan. 9, ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Yang terakhir, libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Selanjutnya yaitu tanggung jawab dan kebijakan sosial. Menurut Rob Nader, organisasi memiliki kewajiban sosial yang luar biasa. Ahli strategi harus memeriksa masalah sosial dalam hal potensi biaya dan manfaat bagi perusahaan, dan fokus pada masalah sosial yang paling menguntungkan. Dalam hal ini, ahli strategi harus menguasai tentang permasalahan yang ada pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, maka ahli strategi dapat memecahkan masalah karena sudah menguasai semua masalah yang ada di perusahaan, maka akan lebih mudah untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya itu ada tanggung jawab dan kebijakan sosial. Yang pertama, kebijakan sosial yaitu menganut filosofi dan pemikiran manajerial di tingkat tertinggi perusahaan. Kebijakan sosial memperhatikan tanggung jawab apa yang dimiliki perusahaan kepada karyawannya, pelanggan, lingkungan, minoritas, komunitas, pemegang saham, dan kelompok lain. Yang kedua, kebijakan sosial pada masa pensiun. Kebijakan ini menartikan bahwa terdapat peraturan pemerintah yang menerapkan ini demi keberlangsungan karyawannya ketika menghadapi masa pensiun. Selanjutnya, jenis-jenis tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial kewirausahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial kewirausahaan. Tanggung jawab sosial yang pertama ini merupakan aksi atau tindakan minimal terkait dengan kewajiban sosial sebuah perusahaan. Yang kedua, keterlibatan sosial dalam kewirausahaan. Keterlibatan bisnis dalam dimensi sosial memiliki keterikatan dan kesamaan tujuan dengan masyarakat. Keterlibatan dapat ditunjukkan dengan kerjasama yang aktif dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu perilaku perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Aktivitas perusahaan sudah memasukkan program tanggung jawab sosial. Proaktif memiliki keinginan mengevaluasi setiap aktivitas yang berhubungan dengan publik atau social responsif. Setiap keputusan manajer perusahaan mempertimbangkan keinginan stakeholder, yaitu penyesuaian inside group dan outside group sebagai bagian integral dari kehidupan perusahaan. Selanjutnya yaitu laporan keberlangsungan. Laporan pelestarian mengungkapkan operasi perusahaan yang berdampak pada lingkungan alam. Dokumen ini membuka kepada pemegang saham mengenai praktik buruh perusahaan, pembelian produk efisiensi energi, dampak lingkungan, dan praktik etika bisnis. Selanjutnya, kurangnya perubahan standar. Perusahaan yang lebih daripada sebelumnya harus menunjukkan kepada pelanggan dan pemegang saham bahwa usaha penghijauan mereka adalah substantif dan menempatkan perusahaan terpisah dari pesaingnya. Fakta dan figur kinerja perusahaan harus mendukung retorika mereka dan konsisten dengan standar pelestarian. Selanjutnya itu keberlangsungan lingkungan. Tidak ada bisnis yang reputasinya tercemar. Catatan pelestarian yang baru akan mengancam perusahaan di dalam pasar, membahayakan kedudukannya dalam komunitas, dan mengundang pemeriksaan ketat oleh regulator, investor, dan aktivis lingkungan. Pemerintah semakin mengalahkan bisnis untuk berperilaku dan perlu bertanggung jawab. Contohnya bahwa bisnis publik melaporkan polutan dan sampai fasilitas produksi mereka.